Sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, salam jumpa kembali bersama saya Hari Sutanto di sini. Dan hari ini Senin tanggal 20 Juni ya, sudah pertengahan tahun, kita sudah memasuki di pertengahan tahun. Hari ini kita juga kedatangan satu orang yang sangat luar biasa, karena saya melihat beliau ini satu sosok yang hebat sekali dari CV-nya gitu ya. Beliau ini mengajar, saya bacakan dulu sedikit ya, profil beliau. Mengajar di Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, dan beliau juga penerima Australia Development Scholarship dan gelar Master of International Tax dari University of Sydney. Ya. Dan kemudian beliau memperoleh juga sarjana akuntansi dari Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia dengan predikat cum laude. Ya. Wah, luar biasa ini. Pasti pintar sekali gitu kan. Dan beliau juga seorang ahli pajak, perpajakan, kemudian terlibat aktif di Kompartemen Akuntansi Pajak di Institut Akuntansi Indonesia, juga Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional, juga sebagai Wakil Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan UI, LPM ya, kemudian juga Komite Manajemen Risiko dan Investasi. Juga saat ini menjabat sebagai Koordinator Tax Education and Research Center di UI sejak 2018, serta anggota Komite Audit PT Pupuk Indonesia. Baik, kita panggil orang yang luar biasa, Ibu Christine. Halo, malam. Selamat malam, Pak Hari. Apa kabar? Luar biasa ini, Bu Christine. Terima kasih, Bapak. Karena Ibu meluangkan waktu untuk bisa berbagi buat kita-kita semua ini, buat belajar. Ya, sama-sama Pak, sama-sama. Thank you atas kesempatannya. Kita mulai dan ingin dengar gitu ya, cerita dari Bu Christine sehingga bisa berkembang dan maju di dalam karir kehidupannya gitu kan. Dan kira-kira kita pengen tahu nih, orang-orang yang bisa maju dalam hidupnya seperti apa sih awal-awalnya gitu kan. Nah, mungkin kita dulu cerita dari masa kecilnya seperti apa sih gitu. Apa udah pernah cita-cita mau jadi apa atau bagaimana gitu. Oke, sedikit cerita tentang masa kecil ya, Pak Arya. Saya lahirnya itu di Tangerang, jadi saya besar di Tangerang. Saya 4 bersaudara, perempuan semua, dan saya anak yang paling gede, ya, anak yang tertua. Kalau masa kecil saya biasa-biasa aja, seperti biasa teman-teman main kayak gitu ya. Nah, tapi ada satu hal yang saya ingat banget, saya nggak tahu kenapa, tapi saya ingat banget. Jadi waktu itu ada teman saya tanya saya panggilnya Titin ya, panggilan saya Titin. Tin, nanti Titin kalau mau kuliahnya mau di mana? Nah, terus saya ingat saya jawab, Titin mau kuliah di UI. Padahal saya nggak tahu ya UI itu di mana gitu. Saya taunya Universitas Indonesia gitu kan. Itu waktu masih kecil tuh saya nggak tahu kenapa itu membekas banget gitu. Dan saya bersyukur ternyata apa yang saya inginkan bisa tercapai saat ini gitu sih. Itu masa kecil saya yang kaitannya sama karir saya ya, Pak Hari ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya masa kecil kayak gimana, biasa-biasa aja, anak biasa. Keluarga juga keluarga biasa-biasa aja. Gitu, Pak. Bu Christine bisa tahu waktu itu masih kecil mau ke UI, apa pernah dengar atau gimana itu? Iya, pernah dengar. Jadi kebetulan tuh teman saya itu katanya punya saudara tinggalnya di UI. Nah, UI itu bagus banget, katanya bagus gitu. Jadi saya waktu itu nggak tahu, keceplosan aja saya mau di UI kuliahnya, karena saya pikir itu bagus gitu ya. Gitu, Pak Hari. Saya juga bingung tuh kenapa kok saya ingat banget momen itu ya. Padahal masih kecil banget. Kalau dari SD, SMP, SMA masih di Tangerang begitu ya, mungkin ya. Kenapa Pak Hari? Waktu dari kecil SD, SMP, SMA-nya ada di Tangerang. Oh iya, di Tangerang, betul. Saya SD dari kecil sampai SMA di Tangerang. Nah, kemudian kan kalau pas dapat waktu itu UMPTN ya, jadi waktu itu juga karena waktu itu masih sedikit ya, saya di SMA-nya itu SMA Negeri 1 Tangerang. Masih sedikit yang diterima di negeri.
Jadi waktu itu guru saya bilang, Christine, kamu pilih apa? Nah, saya pilihnya kan kuliahnya di akuntansi karena saya pengen cepet dapet duit. Karena katanya akuntansi kan cepet kerja, ya cepet dapet duit gitu kan. Jadinya ya hebat banget kamu kalau bisa masuk akuntansi UI karena saingannya kan tinggi banget gitu kata guru saya. Ya udah saya sih cuek aja, saya cuma pilihannya cuma itu doang, akuntansi UI. Karena saya udah tetepin. Dulu saya perfeksionis banget Pak Hari orangnya. Jadi penuh dengan perencanaan gitu. Pokoknya kalau swasta, saya maunya di sini. Saya dulu swasta ambilnya di Trisakti, teknik industri. Karena bagusnya di situ katanya waktu zaman saya. Nah terus kalau negeri, saya maunya UI akuntansi. Karena itu bagusnya di situ gitu. Itu dulu saya kayak gitu, perfeksionis. Tapi saya sekarang udah gak kayak gitu. Iya, akhirnya berhasil dapat di UI gitu. Jadi ya bersyukur aja sih seperti itu pencapaiannya. Tapi kalau saya lihat benang merahnya dari sekolah, nih Bu Christine sudah pintar sebetulnya ya, karena udah memang mau dapat nilai yang bagus bisa masuk ke sekolah yang mau gitu ya. Benar nggak nih? Iya, ya bersyukurnya memang secara akademis saya bagus, secara akademis dari SD, SMP, SMA memang selalu juara sih, kebetulan. Kebetulan itu, karena memang sudah perfeksionis dan mau dapat nilai bagus supaya bisa masuk UI, jangan-jangan ini. Perfeksionis dulu ya dulu saya tuh kalau misalnya ada keinginan saya nggak tercapai, misalnya saya mau targetin nilai harus bisa 9 misalnya, tapi ternyata ulangannya nggak bisa gitu kan. Waduh tuh saya sedihnya kayak gimana tuh, biasanya tuh kepikiran berapa hari gitu loh. Itu waktu SMP SMA tuh kayak gitu tuh. Gitu, tapi sekarang udah mulai cuek. Oh, dengar saudara ya Bu Christine? Ada berapa Kenapa? saudara? Ada berapa saya saudara? 4 bersaudara. Okay. Nah, perempuan semua. Perempuan semua ya. Jadi Bu Christine berada di posisi mana nih? Di depan, bawah, atas atau saya paling tua. Saya tua. paling tua. Saya paling tua. Jadi saya terus adik saya 3 dari 4 itu masuk UI semua kebetulan nih Pak Hari. Jadi tapi beda-beda jurusannya. Akuntansi, ada yang di psikologi, ada juga yang di arsitektur gitu. Oke, luar biasa. Berarti memang sudah targetnya seperti itu ya, kelihatan. Oke. Sekarang waktu tadi kan Bu Christine ada bilang dari kecil kalau mau masuk sekolah mau belajar akuntansi karena uang. Apakah dari kecil Bu Christine sudah berpikir tentang uang atau memang ada cita-cita apa gitu pada masa itu? Enggak sih, pengen cepat dapat penghasilan aja, jadi kan bisa bantu orang tua kan gitu. Karena kan saya anak yang paling gede. Jadi harus cepat mandiri kan gitu, biar kasih contoh ke adik-adik juga. Jadi makanya saya mikirnya, wah kalau misalnya akuntansi nanti harus mestinya sih cepat dapat duit nih gitu. Jadi waktu sebelum lulus aja saya udah apply kan kerjaan gitu. Saya cari tempat yang memang, karena saya targetnya konsultan kantor akuntan publik ya, karena kalau zaman dulu kan mau jadi akuntan gitu kan, masuk kantor akuntan publik, gaji yang paling gede di mana? Oh di situ, oke, gue apply ke situ. Jadi kayaknya dulu money oriented banget ya. Jadi dapat beasiswa kah atau lulus tes gitu waktu itu? Yang mana? Masuk ke UI-nya. Oh, masuk ke UI. Oh, masuk ke UI ikutan tes UMPTN, Pak Hari. Ikut tes. Tes ya, bukan. Iya. Bukannya jalur apa sih dulu namanya PMDK ya, kalau nggak salah ya. PMDK. Ngajuin PMDK, tapi nggak diterima. Jadi harus lewat tes. Oh, ini kan riwayatnya Bu Christine kan bisa dapat scholarship sampai keluar, itu bagaimana? Oke, saya cerita ya. Saya cerita perjalanan karir saya ya, Pak Hari ya. Jadi kan
Suara saya jelas ya? Suara saya ini internetnya agak unstable katanya. Jelas ya? Oke, jadi ceritanya kuliah kan di akuntansi. Nah, terus sebelum lulus, waktu itu ada satu kantor akuntan publik yang buka lowongan di kampus gitu. Akhirnya saya tahu bahwa ini gajinya gede di sini, paling gede di antara dulu Big Five ya, dulu Big Five ada 5 gitu kan. Yang paling gede tuh di situ gitu. Akhirnya ya udah saya kirim CV kan, kirim CV, di interview, kan pasti maunya jadi auditor dong dulu biasanya. Tapi ternyata lowongan yang dibuka nggak jadi auditor, jadinya konsultan pajak gitu. Saya sih ya terserah yang mau terima saya aja, saya nothing tulus gitu. Ya udah akhirnya masuk ke konsultan pajak. Saya kerja di situ sampai sebelum lulus sampai beberapa tahun ya, sekitar mungkin 5-6 tahun lah. Saya jadi konsultan. Kemudian saya kok lihat teman-teman saya kok pada dapat beasiswa ya gitu. Akhirnya saya pikir coba deh cari beasiswa ke luar negeri gitu. Pengennya tujuan utamanya bukan sekolah sih, sebenarnya maunya dapat beasiswanya itu tujuan utamanya. Nah, akhirnya saya apply ke beberapa negara. Jadi ada ke Belanda, ada juga yang ke Australia, ada yang ke Inggris kayak waktu itu ya. Nah, kemudian dapat panggilan yang ke Australia. Udah tes kan, yakin dong saya pasti dapet nih gitu ya. Waktu itu masih perfeksionis. Saya yakin dapet gitu. Ya udah, akhirnya interview, tes tertulis dulu, terus interview gitu. Ternyata hasilnya saya ditolak. Wah, itu sedih banget waktu itu. Kok gue ditolak sih gitu ya. Itu yang pertama. Udah, tapi saya nggak nyerah orangnya, nggak gampang nyerah. Tahun depan saya coba lagi, Pak Hari. Saya coba masukin lagi. Saya tetap kerja di situ ya, tetap saya cukup loyal ya, nggak pindah-pindah gitu. Terus saya coba lagi tahun depan, pasti dapat lah ini. Ditolak lagi. Aduh, itu benar-benar saya ingat banget waktu itu. Adik saya kebetulan kerjanya dalam satu kantor juga. Terus saya nangis, aduh iya nih Cici nggak dapet lagi nih gitu kan. Terus sampai mungkin papa saya pikir, aduh kesian banget kali ya si Titin ya gitu ya. Udah Titin kalau mau sekolah lagi nggak apa-apa, tapi di dalam negeri gitu. Bukan, saya mau dapat beasiswa gitu kan. Ya udah, akhirnya coba lagi nih Pak Hari. Tahun depannya saya coba lagi, yang ketiga nih. Yang ketiga, setelah interview segala macam, akhirnya saya diterima gitu. Akhirnya setelah mencoba ketiga kalinya. Nah, di situ karena itu direkomendasikan dari rektor UI, waktu saya coba yang ketiga kali, saya minta rekomendasi dari rektor. Jadi, saya udah tahu nanti kalau pas balik dari Australia, saya harus mengajar di kampus, ada ikatan dinas gitu. Akhirnya saya resign jadi konsultan pajak karena saya bilang nanti saya kalau balik saya nggak bisa balik ke sini. Saya jadi dosen, saya bilang gitu. Ya udah, berangkat ke Australia, kuliah, selesai, balik ke Indonesia. Nah, balik ke Indonesia saya pilih dosen gitu, pengabdian dulu dah di kampus. Udah 3 tahun, tapi bos saya yang lama minta saya balik. Tin, lu mau nggak part time? Gitu. Berapa hari di kampus, berapa hari di sini gitu. Terus saya nego dong sama kampus, bisa nggak saya part time gitu. Kampus bilang, wah nggak bisa, kamu harus full time. Wah itu saya sedih banget tuh di situ tuh, karena saya pikir, aduh gimana ya, waktu itu saya masih jiwanya mau jadi konsultan sebenarnya gitu ya, belum mau jadi dosen full time. Kayak gimana sih dosen full time, saya belum pernah juga gitu, saya cuma jadi asdos doang yang pernah. Kan mungkin Pak Hari juga pernah mungkin jadi asdos ya, itu cuma pelarian doang kan, stres di kantor, terus kita ngajar, relax gitu. Itu saya dulu kayak gitu ya. Tapi kalau full time di kampus, aduh kayak gimana rasanya ya. Nah akhirnya udah deh, pasrah kan. Saya bilang sama bos saya, nggak bisa part time. Akhirnya jalanin lah full time. Wah, itu sempat culture shock karena beda banget ritme antara kerja kantoran sama kerja jadi dosen. Dosen kan fleksibel banget waktunya gitu kan. Terus kalau kerja kantoran kan saya udah jelas jam segini sampai malam gitu kan. Nah ini
nggak jelas ngajar apa, karena saya masukin di tengah-tengah gitu kan waktu itu di awal-awal. Terus nggak jelas penempatannya di mana, di program studi apa. Waktu itu belum ada kejelasan deh, sempat terombang-ambing gitu, bingung kan. Culture shock gitu ya waktu di awal-awal. Tapi setelah beberapa bulan, akhirnya saya udah mulai adjust. Nah, terus mulailah mengajar gitu kan, udah mengetahui kira-kira kehidupan kampus kayak begini gitu. Ternyata ya itu yang kayak Ajan Bram bilang, good, bad, who knows gitu kan. Dan saya rasakan banget di situ. Ternyata I found my passion gitu. Ternyata saya menemukan passion saya di ngajar. Ternyata panggilan jiwa saya tuh ngajar gitu. Jadi mendidik gitu ya, mahasiswa terutama. Mungkin kalau saya suruh ngajar SD belum tentu ya enjoy gitu ya ngajar anak SD. Tapi ini ngajar mahasiswa yang udah agak mature gitu, dan mereka dengan jiwanya yang masih muda, bersemangat gitu ya. Ternyata saya sangat menikmati gitu loh. Saya jadi ingat nih Pak Hari. Jadi waktu saya di Australia, kan ada preparation class ya sebelum kita mulai kuliah. Kita disediain guru les bahasa Inggris gitu. Nah, waktu itu saya presentasi, kan ditanya, what will you do after you come back from Australia gitu kan. And then ya saya presentasi lah, saya nanti bakal jadi dosen, saya bakal ini gitu. Terus dia cerita, kenapa kamu mau jadi dosen? Kamu pernah ngajar sebelumnya gitu. Iya, saya jadi asisten dosen. Saya bilang, abis saya ngajar tuh, saya merasa bersemangat gitu kan. Bukannya capek, tapi bersemangat gitu. Terus dia bilang, wah Christine, you are born to be a teacher. Dia bilang gitu. Jadi saya teringat gitu, oh iya mungkin bener ya. Gue cocok nih jadi pengajar. Emang saya merasakan itu Pak Hari. Jadi ketika saya mengajar, karena itu saya menikmati gitu ya, jadi nggak capek. Ngajar dulu bisa 8 jam, bisa ngajar gitu ya, udahannya masih tetap semangat gitu. Kalau kerja 8 jam kali udah lemes banget gitu ya. Jadi itu tuh Pak Hari perjalanan karir saya. Jadi dari konsultan, terus gara-gara ada dapat beasiswa, akhirnya berubah, dan sama sekali saya nggak pernah berpikir saya bisa jadi dosen full time ya. Tapi ternyata jalan hidup saya mengarahkan ke situ gitu, dan saya menemukan panggilan jiwa saya gitu. Jadi ya blessing in disguise saya bilang mungkin ya. Maksudnya yang tidak saya pikir-pikir ternyata memang harus kayak gini gitu. Jadi saya pikir wah, saya punya planning kayak gimana, ternyata ujung-ujungnya ya udah let it flow gitu. Ikutin aja jalinan jodoh dalam kehidupan ini kayak gimana. Jadi sekarang saya makanya lebih relax, lebih yang tidak terlalu perfeksionis lagi, tidak terlalu ambisius lagi gitu ya. Dulu mungkin ambi gitu ya, tapi sekarang ya udah dinikmatin aja kehidupan yang ada gitu. Itu sih ceritanya Pak Hari. Nah, mungkin kita pengen tahu nih, Bu Christine dari tahun berapa sudah masuk untuk ngajar di UI ya? Saya full time ya, yang full time-nya ya maksudnya ya. Ya. Oke, full time-nya itu akhir 2006. Akhir 2006. Jadi udah berapa tahun tuh? Sekarang 2022 ya? Udah. Iya, ternyata udah lama juga ya. 16 tahun gitu. Tapi it feels like yesterday. Jadi benar-benar beda banget sama ya kerja jadi konsultan itu dulu 5 atau 6 tahun tuh kayaknya udah lama banget ya. Udah capek gitu ya. Tapi di kampus itu ternyata enjoy, menikmati gitu. Jadi ya gak berasa sih, jalan aja gitu. Gak terasa 16 tahun. Nah, mungkin ini yang kita perlu juga pengen tahu nih dari Bu Christine. Apa yang bisa membuat bisa menikmati dengan pekerjaan yang Bu Christine lakukan? Kira-kira mungkin ada hal yang bisa kita dapat manfaat gitu. Jadi mungkin kita belajar nih dari Bu Christine. Jadi kalau mau harus menikmati nih pekerjaan yang dilakukan. Iya, betul. Kan ada tuh yang bilang love what you do what you love gitu kan. Ada yang seperti itu ya. Beruntung sekali kalau misalnya kita bisa do what we love, ya kan? Kalau kita bisa melakukan apa yang kita suka gitu, itu is
really benar-benar beruntung. Tapi kalau misalnya belum menemukan, ya love what you do gitu. Jadi waktu awal-awal mungkin saya love what I do gitu ya. Saya mencoba untuk menikmati apa yang saya lakukan, karena waktu di awal mungkin belum terlalu enjoy jadi dosen full time karena masih ada culture shock atau kayak gimana gitu. Ternyata setelah saya jalanin dan saya sangat menikmati ya, ternyata ya, jadi berubah tuh jadi do what you love. Ya, jadi kalau misalnya kalau saya sih mungkin karena saya suka ngomong, saya suka ketemu sama orang gitu ya, apalagi mahasiswa S1 tuh kan fresh ya. Jadi maksudnya mereka bersemangat terus, jadi awet muda sebenarnya ya. Jadi menjadi pengajar itu. Muka saya tuh berubah loh dari waktu di konsultan dibandingin kemudian saya udah mulai mengajar gitu. Teman saya itu bilang, "Tin, muka lu kok tambah ceria ya?" gitu. "Kok tambah seger ya?" gitu. Jadi memang kalau menurut saya sih kalau kita belum bisa menemukan apa yang kita suka gitu ya, apa passion kita misalnya, ya udah enjoy aja, nikmatin aja dulu apa yang kita lakukan gitu. And then kalau kita berhasil menemukan apa yang kita suka, ya lakukan itu kalau memang itu memang pilihan kamu gitu ya, pilihan kita gitu. Jadi ya coba menikmati aja sih, dinikmatin apa yang kita miliki, apa yang kita jalanin gitu. Karena kalau jalanin secara terpaksa pasti ketahuan kan ya Pak Hari ya. Maksudnya kalau kita nggak enjoy itu kan ketahuan banget ya dari muka atau kita mengkerut seperti gimana gitu kan. Jadi ya udah coba jalani, nikmatin gitu. Lama-lama juga bisa enjoy. Gitu sih Pak Hari. Nah, mungkin sekarang juga kita pengen tahu juga nih, Bu Christine sudah sekian lama itu bisa bertahan ya di pekerjaan yang sama selama 16 tahun sekarang ini. Kira-kira sebetulnya apa yang ingin mau Bu Christine capai nanti di sana kira-kira Bu Christine? Ada nggak kira-kira cita-citanya? Ya, karena saya merasa jadi dosen atau pengajar itu tugas mulia ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, karena kan kita mendidik nih calon-calon pemimpin. Jadi mahasiswa-mahasiswa saya ya udah banyak mungkin yang hebat-hebat ya sekarang, misalnya udah jadi entah itu di pemerintahan mungkin, atau ada yang jadi staf ahli pemerintah atau kerja jadi konsultan yang sukses gitu ya, sampai mungkin ada yang pernah ada satu mahasiswa terus dia galau gitu. Dia udah lulus nih, ini mantan mahasiswa saya, tapi karena kita dosen mungkin mereka seneng gitu ya ngobrol gitu, dia kontak, "Bu Christine ngobrol yuk," gitu. "Saya lagi bingung nih, karir saya mau gimana ya," gitu ya. Akhirnya ngobrol, terus bisa mengarahkan gitu ya, dan akhirnya dia bisa sukses sekarang gitu. Itu kan suatu kepuasan yang tidak bisa dinilai dengan uang, menurut saya ya. Itu mungkin nggak bisa didapetin di pekerjaan saya yang lama, tapi dengan saya menjadi pendidik, tidak selalu dinilai dengan uang gitu. Jadi kalau dulu kan kejarnya yang penting gue bisa dapat duit, gajinya yang gede gitu kan. Nah, sekarang ya duit penting sih ya, tapi ya ada self actualization needs. Ya kalau Maslow itu dia di atas ya, self actualization needs-nya gitu kan. Nah, itu bisa saya dapetin di sini gitu, Pak Hari. Makanya mungkin saya bisa bertahan sekian belas tahun ya, dan senior saya juga udah banyak lah yang paling senior gitu ya, tapi ini 16 tahun bisa bertahan dan masih menikmati menurut saya, karena memang ya saya suka pekerjaan ini gitu, dan saya juga mencoba untuk menikmati dan mencoba menggali kemampuan saya ya, misalkan karena saya udah dipajak nih, maka saya specialize kan, gali apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita contribute ke negara, ke masyarakat, gitu ya. Itu yang saya coba lakukan di UI gitu, Pak Hari. Makanya akhirnya ada Tax Education and Research Center, itu juga salah satu bentuk pengabdian ya. Jadi kita bikin itu, kemudian dan itu berguna gitu ya untuk kontribusi ke pemerintah, kepada sesama dosen seluruh Indonesia, kepada mahasiswa seluruh Indonesia gitu kan, bahkan sampai ke luar negeri kadang-kadang acaranya internasional. Itu ya walaupun saya mungkin nggak dibayar gitu ya, gratis gitu misalnya gitu acaranya, tapi
ada kepuasan tersendiri gitu yang saya dapetin. Makanya saya masih bertahan. Gitu Pak Hari. Nggak gampang semua orang bisa bertahan yang sama tanpa ada sesuatu mungkin yang ingin dicapai gitu kan. Kalau Bu Christine karena memang sudah passionnya, jadi sehingga bisa terus begitu ya. Nah, oke Bu Christine, kalau dan juga sebenarnya dukungan keluarga sih Pak Hari. Dukungan keluarga juga penting. Jadi ya support system. Jadi suami saya, keluarga saya, ya itu sangat mendukung gitu. Dia bilang ya udah di kampus aja nggak apa-apa gitu. Jadi maksudnya, jadi ya udah saya menjalaninya juga dengan plong gitu kan, dengan hati yang seneng gitu, karena disupport dengan keluarga juga, terutama mungkin pasangan kita ya, seperti itu Pak Hari. Juga ya, betul ya. Kalau ngajar pulang dicerewetin terus kan susah gitu kan. Waduh. Oke. Sekarang gini, Bu Christine kan sudah sekian lama berjalan di sana. Waktu ketika mulai masuk UI, atau begini lah, mungkin pertanyaan saya, dalam sepanjang kehidupan Bu Christine jalan, kan pernah gagal ya, terus coba bertahan gitu kan. Akhirnya waktu mau masuk dapatkan beasiswa juga gagal dan mencoba kembali gitu kan. Kira-kira selama perjalanan hidup sampai hari ini, Bu Christine pernah ngalami satu kesulitan yang begitu sangat sulit, tapi Bu Christine bisa mampu keluar. Ada nggak yang masih diingat gitu, Bu Christine? Sebenarnya hidup saya sih nggak terlalu bumpy banget gitu ya. Titik rendah dalam kehidupan saya itu sebenarnya di SD, SMP. Jadi waktu itu saya ada kena suatu penyakit. Ya, ada suatu penyakit yang tahunan sampai menahun karena nggak ketahuan penyebabnya apa gitu. Jadi ya waktu itu saya masih kecil ya, SD, sampai berapa tahun lah itu, sampai SD lulus, kemudian baru ketahuan akhirnya penyebabnya itu di SMP. Jadi udah lama banget tuh ya, berapa tahun tuh. Akhirnya ketahuan sumbernya itu di SMP. Akhirnya dioperasi dan dioperasi sembuh. Muncul lagi penyakitnya gitu ya. Terus dioperasi lagi. Akhirnya udah sembuh gitu. Nah, itu mungkin titik yang terendah dalam hidup saya ya. Tapi karena saya juga anak yang ceria, anak yang bersemangat, maksudnya ya udah ya sakit gitu. Tapi nggak membatasi gerak saya gitu. Saya tetap berprestasi di sekolah, tetap ikut kegiatan-kegiatan sekolah gitu ya. Jadi nggak minder. Untungnya saya nggak minder ya waktu itu. Itu satu. Kemudian ya itu kegagalan tadi, dapat beasiswa berkali-kali coba gitu kan, gagal. Ternyata saya nggak boleh sombong ya. Diingetin gitu, Christine nggak boleh sombong. Karena saya pikir saya kan pinter ya kan, cum laude, pasti dapet lah ya beasiswa. Ternyata ditolak beberapa kali gitu. Nah itu juga sentilan ya, nggak boleh sombong, kita nggak boleh sombong gitu. Terus titik terendah saya lagi adalah ketika papa saya meninggal. Itu 3 tahun yang lalu, never expect gitu ya, papa saya itu kena cancer. Jadi cepet banget prosesnya juga. Sejak ketahuan sampai papa akhirnya meninggal tuh cuman 2 minggu. Jadi ya saya harus kuat kan, maksudnya mama saya mungkin down, adik-adik saya gitu. Ya saya mesti jadi cici yang kuat, anak yang kuat gitu kan. Jadi untuk supaya nggak down semuanya gitu. Ya itu mungkin salah satu beberapa titik rendah ya. Kalau digambarin grafik gitu kan dalam kehidupan gitu ya. Itulah titik-titik yang berada di posisi yang rendah dalam kehidupan saya so far gitu, Pak Hari. Titik yang rendah itu Bu Christine bisa melewati dan sampai terus harus bisa tadi katakan bisa tetap ceria ya di depan adik-adik ya, depan keluarga meskipun kondisi misalkan dari kondisi papa lagi sedang meninggal begitu. Ya. Betul. Ya sedih ya, pasti sedih ya anak ya. Tapi
ya nggak perlu diumbar lah kesedihannya gitu. Jadi ya saya mesti ada orang yang kuat dong di keluarga. Kalau nggak ntar nangis semua gimana? Gitu. Sekarang ini kan sudah sekian lama mengajar hanya di UI. Apakah ada rencana untuk pindah mengajar atau mengambil tempat mengajar lagi di tempat lain gitu, karena passion-nya adalah senang ngajar, jadi istilahnya ngajarnya mau banyak kampus yang mau diajar gitu. Ya enggak sih, karena di UI aja juga udah fully occupied ya kalau misalnya kita full time ngajar, dan kadang-kadang saya jadi dosen terbang, kadang-kadang. Jadi misalnya jadi dosen tamu gitu, saya pernah ngajar diminta sama salah satu dosen UI juga, kebetulan dia punya yayasan di Singkawang. Saya belum pernah ke Singkawang, terus gitu dia bilang, "Christine tolong ya bantuin ya ngajar ke Singkawang." Hah, Singkawang di mana itu Pak? Kalimantan, Pontianak, lurus lagi gitu kan, berjam-jam lagi dari Pontianak. Saya ke Pontianak aja belum pernah gitu waktu itu ya. Tapi di sana susah nih cari dosen pajak nih Christine, terus mahasiswanya juga menengah ke bawah gitu kan, mau nggak Christine bantu? Ya udah, akhirnya saya ya deh Pak gitu. Ya udah saya jadi dosen terbang tuh setiap semester saya ke sana, dan menikmati juga sih Pak. Jadi ketemu sama orang baru dan culture mereka juga beda ya sama mahasiswa saya yang di UI gitu kan. Sangat menikmati juga, makanya tapi saya udah mulai stop ketika saya hamil anak saya yang kembar. Anak saya 3, yang kedua, ketiga kembar gitu. Jadi waktu itu sampai saya kehamilan 6 bulan saya masih terbang tuh Pak ke Singkawang. Jadi karena saya menikmati ya, maksudnya kalau nggak menikmati mah udah saya tolak-tolak lah ya, belum lagi hamil juga gitu. Tapi karena saya menikmati, saya suka gitu ya ketemu sama anak-anaknya di sana, mereka beda lah, saya bisa menemukan hal yang berbeda gitu ya. Jadi akhirnya ya udah saya terbang, tapi sesudah itu udah stop gitu. Terus belum sempat balik-balik ke sana lagi sih. Nanti mungkin nunggu undangan dari ibu yang ada di sana gitu. Nah, kadang-kadang saya juga diminta kayak misalkan kita di UI juga punya kayak pembinaan ya, pembinaan di universitas-universitas di daerah gitu. Terbang ke Lampung, jadi terbang ke Pekanbaru gitu ya, ngajar di Unri, ngajar di Unila gitu. Itu saya jalanin juga seperti itu Pak. Jadi tapi kalau pindah ke universitas lain kayaknya saat ini belum deh. Cinta saya masih di UI, di alma mater saya. Gitu Pak. Jadi ya saat ini kebetulan saya sedang ambil S3 juga gitu. Jadi saya memang bercita-cita kan memang karena saya passionnya di kampus, ya saya bilang ya udah harus ambil S3 kan. Jadi saya sekarang sedang S3, sedang tugas belajar saat ini. Itu yang mungkin ingin saya capai ya, ingin supaya bisa lulus on time gitu S3-nya. Doain ya Pak Hari. Akuntan juga Bu? S3-nya itu kerjasama UI dengan USM Malaysia. Jadi universitasnya dengan Malaysia. Saya ambil specialize-nya di pajak, karena kan saya pajak kan. Jadi saya ambil topiknya itu tentang edukasi pajak. Tetap tentang edukasi. Gitu Pak. Masih luar biasa ini berarti ya. Nah, sekarang kira-kira ke depan Bu Christine punya cita-cita apa? Apakah mau buka kantor konsultan pajak kah? Atau apa, kan ini ilmunya Bu Christine ini luar biasa, ini udah menciptakan murid-murid pejabat. So far sih belum berencana untuk buka konsultan ya, karena jiwanya udah beda ya Pak ya. Maksudnya udah bergeser gitu dari yang konsultan kan private oriented ya, maksudnya wajib pajak gitu ya. Sekarang kan saya udah lebih ke akademisi. Nah, akademisi itu adanya di tengah-tengah gitu, antara di Direktorat Jenderal Pajak dengan konsultan pajak ya. Akademisi kan di tengah-tengah nih ya Pak. Jadi jiwa saya tuh lebih ke pendidik sebenarnya. Mungkin saya lebih tertarik disuruh kasih jadi trainer gitu ya, training
pajak dibanding konsultan pajak gitu. Walaupun kadang-kadang ada beberapa yang minta advice gitu ya, tentang perpajakan, ya saya kasih gitu. Cuma kalau misalnya kayak ngewakilin ke kantor pajak gitu-gitu, pemeriksaan segala macam, kayaknya passionnya udah nggak di situ gitu. Saat ini ya Pak ya, belum ada planning ke arah sana sih. Karena kan memang saya lagi S3, jadi memang saya nanti lebih ke kampus dan ngajar dan peneliti, researcher gitu. Jadi ya penelitian itu padahal saya nggak pernah tertarik ya. Dulu aja waktu kuliah, saya nggak mau tuh bikin skripsi. Jadi makanya saya waktu itu ambil, kebetulan ada 2 mata kuliah pengganti skripsi gitu. Jadi saya nggak nulis skripsi loh waktu S1. Karena saya nggak suka nulis gitu kan, saya nggak suka riset gitu kan. Tapi ketika jadi dosen, kan tridharma perguruan tinggi tuh Pak. Jadi harus jadi pengajar, jadi peneliti juga, dan ada pengabdian masyarakat kan. Jadi mau nggak mau, ternyata harus meneliti gitu ya. Pertama-tama aduh tersiksa banget ya, karena saya nggak suka gitu kan. Tapi lama-lama penelitian saya ternyata ada yang berguna juga ya, ini ya, berguna untuk WP, berguna untuk pemerintah gitu. Nah mulai deh saat itu mulai enjoy. Jadi sekarang saya juga peneliti di LPM, di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat gitu, yang di UI ya, di Salemba. Jadi ya saya sih gambarannya seperti itu sih ke depannya. Kalau my ultimate goal sebenarnya sih entah kapan ya itu tercapai. Ini dari sisi kehidupan ya, bukannya sisi karir ya. Pengen jadi filantropis, Pak. Jadi saya tuh ngebayangin saya nanti ada yayasan gitu kan untuk membantu kalau saya kan, kalau misalnya nanti duitnya banyak gitu ya, rezekinya banyak gitu, nah itu jadi filantropis, bisa bantu-bantu orang yang kesulitan, terutama mungkin untuk dalam hal pendidikan ya, edukasi gitu. Jadi kita bisa kasih sumbangan ke sini kayak gitu loh. Itu gambarannya, itu bayangan impian gitu ya. Seperti itu Pak Hari. Luar biasa. Nah, kalau bicara mau jadi filantropis kan harus kita sendiri punya kita harus ya minimal kita harus the have gitu ya, artinya keberadaan kita cukup bagus lah ya. Nah kalau menurut Bu Christine ini gambaran yang saya dengar begitu, saya pun tidak tahu. Dengan Bu Christine enjoy dengan menikmati pekerjaan sebagai dosen, gimana mau ini karena kalau dosen itu kan sama seperti ini gitu ya, mendapatkan hasil yang sudah pasti gitu ya. Tapi kalau kita bangun, mungkin Bu Christine bangun konsultan pajak, ilmunya memang sangat banyak gitu. Artinya ilmunya menelurkan pejabat-pejabat bahkan begitu kan. Orang-orang yang hebat-hebat di pemerintahan, di konsultan pajak. Jadi harusnya mungkin bisa juga sebetulnya Bu Christine. Nah kira-kira gimana kalau Bu Christine gambarannya? Iya, saat ini sih itu cuma impian dulu ya Pak Hari ya. Kita nggak tahu nanti jalan hidupnya gimana gitu untuk mencapai ke arah sana. Ya kita nggak tahu apakah nanti ada bisnis yang terkait dengan edukasi atau ada bisnis yang lain gitu ya. Yang mungkin yang kalau misalnya ngandelin gaji dari kampus ya nggak mungkin jadi filantropis ya Pak ya. Nah, kita nggak tahu, nanti mungkin banyak yang mau jadi investor atau donatur banyak kan, siapa tahu gitu Pak Hari. Jadi nggak cuma dari saya sendiri gitu, itu bisa juga kan kita bikin seperti itu gitu. Cuma terus terang itu it's just my dream gitu ya, my ultimate gitu. Jadi jalannya seperti apa, step-stepnya seperti apa itu belum kita mapping ya Pak. Nanti duitnya dari mana gitu misalnya gitu kan. Kali aja nanti ada karma baik berbuah ya. Kita nggak tahu nanti akan jadi apa gitu Pak Hari. Luar biasa. Sudah tingkat kebijaksanaan sudah tinggi beginilah begitu. Aduh. Hanya mencoba untuk lebih appreciate our life gitu, mengapresiasi terutama ya kehidupan kita saat ini, karena semakin kesini kan semakin apalagi pas pandemi gitu ya Pak Hari,
aku makin menyadari, kehidupan tuh bener-bener just the flip of kayak ngebalikin aja gitu kan. Kita nggak tahu kita check out dari dunia ini kapan kan Pak Hari. Sekarang kita masih ngobrol gitu, bisa jadi nanti ntar malam atau besok pagi kita meninggal, bisa aja kan ya Pak Hari kan. Jadi ya saya sih ya mencoba untuk live to the fullest aja gitu. Kehidupan kita dinikmati dengan benar-benar full aja gitu. Bersyukur. Dan kebetulan saya juga bergabung dengan relawan Seci ya. Jadi itu juga itu mungkin yang menyebabkan saya lebih calm, lebih nggak ambisius, nggak yang perfeksionis kayak gimana, karena udah melihat yang oh ya, kita nggak boleh ngelihat ke atas terus, kita juga harus lihat ke bawah gitu. Terus dan harus diingetin terus kan, selalu bersyukur gitu, tiap hari bangun tidur masih bisa nafas, masih bisa ngomong gitu ya. Nah itu memang harus disyukurin. Jadi ya menurut saya just enjoy our life aja gitu, dinikmati aja. Kalau dilihat ini kan Bu Christine sudah sampai di posisi cukup baik lah ya, tingkat dari karir yang bagus lah ya, artinya seperti itu, dan perjalanannya kita sudah dengar juga, sehingga dengan apa yang sudah dilakukan itu membawa Bu Christine naik sampai di atas gitu. Nah, sekarang mungkin kira-kira menurut pendapat Bu Christine sepanjang dalam kehidupan ini, kira-kira apa sih yang bisa membuat orang-orang itu bisa maju di dalam hidup itu, kalau menurut gambaran Bu Christine? Bisa maju ya, kalau menurut saya selalu berpikir positif, karena itu satu ya, segala sesuatu yang terjadi walaupun itu buruk, misalnya menurut kita buruk saat ini ya, belum tentu buruk, pasti ada reason behind that gitu. Saya selalu percaya selalu ada sesuatu yang positif di balik setiap kejadian. Makanya good, bad, ya we don't know, who knows gitu ya. Kemudian yang bisa bikin orang maju adalah selalu bersemangat dan tidak menyerah, tidak gampang nyerah gitu. Never give up lah gitu ya. Kalau memang kita masih bisa, ya usaha gitu. Dan harus bersyukur. Mensyukuri apa yang kita miliki, belajar merasa puas, karena itu agak susah ya. Kadang-kadang kita serakah gitu ya, loba gitu, pengen mau ini, mau itu, mau ini, mau itu gitu. Sebenarnya nggak dibawa mati juga, ya nggak? Yang dibawa mati kan kebaikan kita ya. Jadi berusaha setiap hari itu harus ada perbuatan baik yang kita lakukan every day, minimal satu perbuatan baik. Harus komit gitu, kita harus melakukan apapun itu yang gampang, kasih informasi ke orang itu juga perbuatan baik, berdana yang paling gampang ya, misalnya ya tinggal transfer, misalnya itu juga perbuatan baik, banyak macamnya lah. Dan bagi saya komit ke diri saya pribadi ya, saya harus lakukan tiap hari itu perbuatan baik, minimal satu perbuatan baik gitu, karena ya kita kekayaan penting ya, uang penting untuk kehidupan, tapi itu kita nggak bawa mati kan sebenarnya. Jadi itu sih menurut saya, harus berpikir positif, bersemangat, jangan mudah menyerah, bersyukur, dan banyak berbuat baik. Itu mesti kita jalanin. Hal yang baik ini banyak ini Bu Christine. Kenapa, sorry? Malam ini kita sudah melakukan hal yang baik untuk iya, terima kasih banyak, makanya saya atas kesempatannya gitu ya. Nanti mungkin lewat YouTube-nya Gema Kebijaksanaan bisa, saya mungkin bukan siapa-siapa sih Pak Hari ya, saya juga ya udah dikasih kesempatan untuk berbicara malam ini ya, saya mencoba untuk melakukan apa yang memang saya lakukan dan mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lain gitu ya. Dan walaupun saya pribadi masih jauh dari apa istilahnya perfect gitu ya, nobody's perfect anyway gitu kan. Tapi ya kalau memang ada yang bagus dari apa yang saya sampaikan, silakan diikutin. Kalau enggak, ya jangan ikutin. Gitu Pak Hari. Oke, nah jadi begini Bu Christine, ini seperti
Ibu Christine bilang kan ya kita artinya syukurin gitu kan, terima apa ada ya. Ada sebagian orang yang mengatakan demikian. Menurut pandangan Bu Christine bagaimana ya? Ini contoh misalkan begini. Kalau seandainya saya yang sudah terima aja, ya udah dapatnya segini, ya sudah gitu loh. Terus saya nggak pernah punya mimpi untuk berjuang mau lebih baik lagi, mau lebih kaya lagi. Ya gimana saya bisa capai? Ah, kira-kira gimana kalau menurut pandangan Bu Christine? Kalau ada orang yang mengatakan demikian? Menurut saya beda ya dengan apatis ya. Karena kalau misalnya pasrah gitu kan kayak apatis gitu. Tapi menurut saya, karena saya pernah dengar ya bahwa kita nggak ada salahnya kita jadi kaya, ya kan? Nggak ada salahnya, bukan dosa untuk jadi kaya misalnya gitu. Nah, tetapi ya kita harus berusaha kan. Misalnya tadi, oh saya punya mimpi, saya mau jadi filantropis misalnya. Berarti kan saya harus berusaha untuk ke arah situ. Gimana ya? Harus nambah kekayaan gitu misalnya. Apakah itu lomba? Ya berarti harus dipikir caranya untuk mendapatkannya itu harus yang bijaksana ya, berarti ya. Jangan yang penuh keserakahan. Nah, itu kadang-kadang saya pernah dengar juga kan ceramah dari salah satu biku, boleh nggak sih kita jadi orang kaya dan mencari kekayaan, boleh-boleh aja gitu. Asal caranya yang benar. Dan kan anicca, ya kan, sesuatu itu berubah, ya selalu berubah, tidak ada yang pasti gitu. Ya kalau kita berpikir positif, ya kita bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih baik, ya kan, berubah dari kondisi yang sekarang menjadi kondisi yang lebih baik lagi, berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Karena yang penting kan kita membandingkan diri kita bukan dengan orang lain, tapi membandingkan diri kita dengan diri kita yang sebelumnya. Ada perubahan? Apakah kita menjadi Christine yang lebih baik dibandingkan Christine kemarin gitu kan? Itu yang mungkin yang harus kita coba lakukan ya setiap hari gitu. Kadang-kadang kan kita meng-compare dengan yang lain, ya kan? Yang bikin kita mungkin apalagi sekarang medsos segala macam gitu. Nah, sebenarnya kita nggak tahu itu ilusi atau bukan gitu ya. Jadi kalau saya mencoba mengingatkan diri saya gitu, jangan compare dengan orang lain, tapi compare dengan diri saya yang sebelumnya. Apakah ada perubahan nggak sih gitu? Ada perbaikan nggak sih? Berubah menjadi lebih baik nggak sih gitu ya? Dari sisi kehidupan juga seperti itu. Itu sih mungkin ya Pak Hari ya. Luar biasa begitu. Try to be a better person every day. Walaupun kadang-kadang suka lupa ya, tapi mencoba mengingatkan kembali gitu. Dan ada juga orang yang sering bilang juga begini, Bu Christine. Bagaimana kita mau berada dalam tetap menjadi positif sementara lingkungan sekitar kita negatif, orang-orang yang sekitar negatif, medsos semua ngomongin yang negatif gitu. Go away from that. Pergi dari situ. Iya, kalau saya prinsipnya kita harus berada di dalam lingkungan yang positif kalau kita mau jadi positif. Karena kalau keliling kita itu toksik, ya kan? Orang-orang yang toksik, lingkungannya toksik, itu akan mempengaruhi kita kan? Ya, we have to move away from that gitu. Kita harus pergi dari situ. Ya, jauhin lingkungan itu. Jangan kita bergaul dengan orang yang itu lagi. Kita cari komunitas lain yang positif. Dan jangan bertahan di situ. Misalnya, even though itu keluarga kita ya. Keluarga kita misalnya orang tua kita, siapapun itu, kalau misalnya itu mereka toksik mempengaruhi kita, pergi aja, keluar dari rumah. Bagi saya itu fine gitu ya. Tapi untungnya keluarga saya nggak seperti itu. Maksudnya kalau tadi pertanyaan Bapak kan seperti itu kan ya, kalau memang sekeliling saya negatif, gimana saya mau jadi orang positif ya tinggalin lingkungan itu, pindah cari komunitas yang positif. Banyak kok komunitas positif sekarang. Medsos, bikin negatif ya jangan lihat medsos. Kalau memang nggak bisa ngontrol pikiran ya, tutup udah medsos, jangan dilihat gitu. Libur dulu kalau bisa gitu kan dari medsos. Gitu Pak Hari. Oke, ini banyak sekali saya dapat insight ini dari Nah, mungkin barangkali
terakhir deh ya, kalau kira-kira Bu Christine mungkin kasih closing. Tadi sudah banyak sih sebetulnya ya, sudah closing. Closing, udah di closing kayaknya. Oke, mungkin ada pesan lah kalau gitu, pesan buat kita-kita yang dengarkan ini, apa yang kira-kira membuat supaya kita terus bisa jadi lebih positif, terus bisa lebih maju, dan ikut menjadi berkontribusi bagi pengembangan diri kita, keluarga, masyarakat, dan juga bangsa dan negara. Nah, kira-kira kalau selama ini kan Bu Christine sudah banyak melakukan banyak hal ya, dengan sebagai seorang dosen dan pengabdian dan sebagainya. Memang dosen itu atau guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa itu sebetulnya. Ya, jadi melahirkan, bisa menciptakan orang-orang yang bisa menjadi seorang pemimpin bagi negara ini. Jadi negara ini dipimpin bisa jadi lebih baik atau tidak sebenarnya tergantung dari guru-guru juga kan yang mengajarkan. Betul. Betul. Kalau ya bagi saya mungkin ya tadi ya udah beberapa kali mungkin disebutin ya. Yang pertama, yang paling penting kita harus bersyukur. Bersyukur dulu deh, bersyukur dengan kehidupan kita yang saat ini gitu. Kalau memang belum puas dengan kehidupan kita saat ini, ya mencoba untuk menerima dulu, acceptance. Kadang itu susah ya, kadang susah. Tapi mencoba untuk menerima kondisi, terus abis itu kita berusaha menjadi yang lebih baik lagi gitu, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Misalnya dulu saya nggak sabaran, atau dulu saya ambisius, dulu saya perfeksionis banget gitu. Mencoba berubah menjadi sisi Christine yang lebih baik lagi, walaupun masih jauh dari perfect ya, maksudnya masih banyak lah kekurangan-kekurangan saya juga gitu ya. Nah teman-teman Bapak Ibu juga bisa berusaha untuk berubah, jangan bandingin dengan orang lain ya, bandingin dengan diri kita sendiri sebelumnya itu seperti apa. Tiap hari kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik gitu. Kemudian juga harus bersemangat dan harus tidak gampang nyerah gitu. Never give up sampai satu titik kita bilang oke, I've done my best, tapi belum bisa berhasil juga, ya udah gitu misalnya. It's okay. Jadi tapi kita coba gitu, kita coba semampu kita mencoba menjadi the best version of diri kita, ya, mencoba untuk menjadi diri kita yang terbaik itu seperti apa gitu. Mungkin itu ya yang penting sih. Sambil jangan lupa berbuat baik setiap harinya kepada orang lain. Jadi nggak cuma tadi kan fokusnya di diri kita gitu ya, tapi jangan lupa kita juga hidup dengan orang lain, dengan masyarakat gitu. Kalau bisa kita berkontribusi kepada mereka, kita lakukan. Banyak sekali komunitas-komunitas yang bisa kita ikutin ya. Kalau memang tadi bagus banget pertanyaannya Pak Hari tadi. Kalau seandainya sekeliling saya negatif, gimana? Kalau kita udah berusaha sebenarnya mempengaruhi mereka, kita harus positif. Maksudnya ya harus mencoba merubah mereka, tapi nggak bisa, ya artinya ya udah tinggalin. Jangan sampai kita akhirnya terseret menjadi negatif gitu. Itu sih mungkin dari saya, Pak Hari. Thank you so much atas kesempatannya pada malam hari ini, Pak Hari. Kita yang terima kasih nih sama banyak sekali insight pelajaran yang dapat buat meningkatkan lagi motivasinya untuk hidup dengan lebih baik ini Bu Christine. Ya, oke, baik, terima kasih Bu Christine. Sama-sama, terima kasih. Jadi kebaikannya ini bisa membawa Bu Christine dapat pahala, kesehatan, kebahagiaan, dan berkat yang melimpah terus ini Bu. Amin, amin. Sama-sama, Bapak juga semoga sehat-sehat, bahagia terus semuanya ya. Yang menonton juga semuanya sehat-sehat, bahagia gitu. Ya, thank you. Nah, baik, sahabat-sahabat Jemaat Kebijaksanaan, demikian yang kita sudah dengarkan bagaimana perjalanan seorang bernama Ibu Christine dari mulai berjalan untuk terus merangkak untuk mencapai apa yang dimimpikan. Tadi kalau kita bisa lihat dan kita dengarkan apa yang sudah dikatakan, jadi pada dasarnya bahwa kita bisa untuk maju di dalam kehidupan ini, menjadi lebih baik di dalam kehidupan ini. Tips yang diberikan oleh Bu Christine malam hari ini adalah selalu kita tanamkan dalam diri kita untuk selalu positif, ya.
Walaupun lingkungan kita negatif, kita positif. Jadi tadi Bu Christine sudah katakan kalau memang lingkungan kita negatif, jadi keluar dari lingkungan itu supaya Anda cari di lingkungan yang positif. Supaya ketika Anda positif, Anda melihat segala sesuatu itu menjadi lebih berwarna, lebih terang ya untuk bisa mencapainya. Yang kedua adalah Anda dengarkan juga kita harus pantang menyerah. Artinya setiap dalam kehidupan, di sisi kehidupan kita pasti pernah mengalami kegagalan, ada masalah, dan lain sebagainya. Tapi tentunya kita nggak boleh menyerah dengan keadaan itu. Ketika kita tahu bahwa ada sesuatu yang kita ingin tuju dalam kehidupan ini, ya kita berjuang dan mencoba lagi. Ya, Bu Christine sudah membuktikan meskipun gagal menerima beasiswa, dicoba lagi gitu. Artinya kita butuh sebetulnya. Jadi kalau ada pepatah yang mengatakan kalau air hujan itu adalah suatu kegagalan dan sinar matahari itu adalah satu kesuksesan, kita butuh pelangi ya. Pelangi itu timbul karena adanya hujan dan sinar matahari. Jadi kita butuh gagal dan untuk berhasil. Jadi kita butuh sebetulnya kegagalan supaya kita belajar lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu teman-teman sahabat Gema Kebijaksanaan, jangan takut dengan adanya kegagalan dalam kehidupan, berjuang untuk lebih baik. Karena itu adalah mungkin batu loncatan kita. Nah, yang ketiga adalah hal yang penting tadi saya dengarkan adalah kita selalu syukurin. Jadi syukurin dengan apa yang sekarang kita sudah miliki, tapi kita berjuang dengan lebih baik lagi. Ya, berjuang untuk bisa lebih baik, sudah membangun kehidupan kita menjadi lebih baik. Tentunya seperti orang bijak mengatakan, hidup kita itu akan menjadi lebih baik kalau kita hidup bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling kita. Nah, mulailah Anda memikirkan bagaimana hidup Anda menjadi bermanfaat bagi orang banyak. Ya, dan yang terakhir adalah Bu Christine sudah menyampaikan tipsnya, bersyukur. Ya, jadi selalu mensyukuri, ya, mensyukuri dengan apa yang ada. Ya, jadi jangan terlalu melihat yang di atas, gitu ya. Dan selalu melihatnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana terus bisa berbuat baik. Nah, mulai dipikirkan nih teman-teman, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, coba setiap hari dipikirkan apa kebaikan yang saya harus lakukan. Ketika bangun tidur, apa kebaikan yang saya harus lakukan dalam sepanjang hari itu? Ya, minimal 1 saja ya. 1 kalau setiap hari dipupuk sudah 365 kali kebaikan yang kita buat itu. Setahun kan 365 hari, ya. Dan itu terakumulasi terus. Dengan kebaikan-kebaikan kita, mudah-mudahan gitu kan. Jadi rizki dan lain sebagainya, jalan yang lebih baik akan menunjang membawa kita menjadi lebih baik dalam kehidupan ini. Demikian yang kita dengarkan insight dan wejangan gitu ya, pepatah kebijakan yang kita dapatkan malam hari ini dari Bu Christine. Mudah-mudahan ini bisa membantu sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan untuk bisa lebih baik lagi di dalam kehidupan dan tentunya bisa menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat lagi bagi diri sendiri, lingkungan, bangsa, dan negara ini. Baik, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, kita akan berjumpa kembali di minggu depan. Anda follow YouTube dari Gema Kebijaksanaan, silakan Anda tonton lagi insight-insight dari yang pembicara yang lain. Anda follow juga Instagram kita, Gema Kebijaksanaan, sehingga setiap minggu depan, setiap hari Senin Anda sudah tahu informasi apa yang Anda dengarkan, yang bisa dapatkan. Minggu depan kita akan dapatkan insight atau pembicara kita adalah seorang Sri Kandi Indonesia, ya, yang mendapatkan penghargaan juga ini. Jadi sangat luar biasa. Nah, ini sudah jadi ya ternyata. Ibu Ani Natalia ya. Jadi beliau adalah Ketua Perkumpulan Sri Kandi Mixed Merit ya, Kepala KPP Pratama. Dan wanita berprestasi komunitas muslim, wanita muslimah ya. Dan ini dia, minggu depan kita akan dengarkan jadi tukang sapu terbaik. Nah, ini judulnya pun sudah menarik ini ya. Mudah-mudahan juga kita dapatkan insight yang luar biasa nanti minggu depan. Baik, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, dan berikutnya adalah jika Anda ingin menyatukan energi bersama kami, yayasan kami juga melakukan hal-hal yang rutin untuk menolong orang-orang di sekeliling kita. Jadi jika Anda ingin berkontribusi, berapapun nilainya itu tidak menjadi masalah, silakan Anda transferkan niatnya Anda untuk
untuk kita bersama-sama melakukan untuk orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan bantuan dari kita. Ya, jadi ini ada donasi untuk yayasan kita. Silakan Anda kalau ingin menyatukan energi yang bersama dengan kita, memberikan manfaat kepada yang sekeliling, silakan Anda boleh berkontribusi. Baik, teman-teman, sahabat-sahabat Dunia Kebijaksanaan, demikian mungkin yang sudah kita dengarkan hari ini dan sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan hari ini bisa menuntun dan membawa hidup kita menjadi lebih baik. Ya, terima kasih. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan. Salam luar biasa.